Assalamualaikum Pak Asnan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Nih sudah meluangkan waktu nih pada malam hari ini. Ya, ya Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Amin. Begini Pak Sigit, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah nih. Nah, pada saat ini saya itu mengajar di kelas 6 dengan kurikulum Merdeka yang baru sekarang gitu. Saya mengamati anak-anak saya itu belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajarnya menurun sekali gitu. Sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Nah, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas seperti itu, Pak Sigit. Oh begitu Pak. Jadi kondisi saat ini anak-anak Bapak itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, sehingga Betul. berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir obrolan ini Pak? Ini Pak Sigit. Nah, saya ini ingin dapat menemukan hal-hal atau memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi dalam belajarnya begitu. Hmm, dari level 1 sampai 10, menurut Bapak, Pak Asnan sekarang ini ada di level berapa untuk kemampuan memotivasi murid dalam pembelajaran Pak? Mungkin ya pada saat ini saya merasa ada di level 6 seperti itu, Pak Sigit. Hmm. Kemudian kira-kira Pak Asnan ingin meningkatkan ke level berapa, Pak? Nggak banyak sih, saya merasa level 8 aja sudah cukup menurut saya. Hmm. Kira-kira apa saja potensi yang Pak Asnan miliki untuk sampai ke level 8 dalam hal meningkatkan motivasi belajar murid, Pak? Selama ini saya kerap sering menggunakan media pembelajaran visual, Pak. Nah, untuk membantu murid agar lebih memahami materi pembelajaran saya. Namun, gitu pada kenyataannya, hanya sebagian murid yang tertarik seperti itu. Hmm. Menurut Pak Asnan, adakah cara lain untuk meningkatkan motivasi belajar murid selain menggunakan media pembelajaran visual, Pak? Hmm, Sepertinya saya itu perlu mempertimbangkan penggunaan media yang lain deh, atau pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing gaya belajar murid saya seperti itu, Pak. Hmm. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Asnan lakukan? Pertama mungkin ya saya akan melakukan manajemen kelas dulu seperti itu. Misalnya sebelum mulai pembelajaran, siswa saya itu diajak untuk latihan konsentrasi yang mengamati napas untuk meningkatkan fokus. Hmm. Kemudian yang kedua, merancang media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa saya seperti itu, Pak. Kemudian, nah, ketika saya merancang tadi, eh, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan buat murid saya. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini ya, saya memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih hasil penilaian. Apakah yang berbentuk infografis, konten maupun tulisan, seperti itu, Pak. Baik, baik. Dari beberapa rencana yang telah Pak Asnan sampaikan tadi, kira-kira siapa yang menurut Bapak bisa membantu rencana aksi yang telah Pak Asnan buat? Kalau menurut saya gitu ya, karena saya punya teman yang cukup baik nih dalam bidang IT, jadi saya eh, milih Bu Puput dah, karena menurut saya beliau itu hebat sekali dalam bidang IT-nya, gitu. Sehingga saya Mm-mm. akan belajar dengan Bu Puput. Nah, adapun cara latihan itu yaitu dengan cara latihan konsentrasi yang mengamati napas untuk meningkatkan fokus dan bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik seperti itu, Pak. Baik. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa rencana yang telah Pak Asnan susun itu dapat terlaksana dengan baik, Pak? Begini ya, mungkin minggu depan kita ngobrol lagi aja ya Pak Sigit ya. Oke. Sambil kita ngopi mungkin santai lah ya. Nah, saya nanti Mm-mm. akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, siap. Ditunggu ya, Pak. Kemudian dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Pak Asnan simpulkan, Pak? Baik, mungkin setelah kita ngobrol gitu ya, maka saya dapat itu menemukan cara yang meningkatkan motivasi belajar.
Kemudian saya mencoba 3 cara yang tadi. Nah, selain itu, saya bisa menambah wawasan nih dalam menghadapi permasalahan dengan murid saya, terutama memotivasi belajarnya menurun seperti itu. Baik, baik, baik Pak Asnan, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama, Pak. Kemudian besok saya tunggu hasil rencana Bapak setelah Baik, Pak melaksanakan Sigit. cara-cara tersebut terhadap murid Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Sigit. Ya Pak, sama-sama. Oke, kita gantian ya Pak Hasan ya. Baik, baik, baik. Oke, berarti Pak Hasan dulu ya. Pak Hasan aja saya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Sigit. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Pak Asnan. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak Sigit. Mudah-mudahan saya dapat membantu nih. Ada apa? Iya. Mangga, Pak Sigit. Ini Pak, saya memiliki permasalahan di kelas sebenarnya. Di mana permasalahan di kelas saya itu berkaitan dengan kondisi motivasi belajar yang menurun Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 ya di IPA IPS, di mana saya amati belakangan ini anak-anak itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Ya. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas Pak, hanya sekitar 50% yang mengumpulkan. Oh, begitu. Jadi saat ini anak-anak belakangan mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun seperti itu. Iya Pak, betul. Apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir obrolan kita nanti ini? Ya, keinginan saya sih saya bisa menemukan hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya Pak, agar bisa lebih giat dalam belajar. Baik, nah gini Pak Sigit. Nah dari level 1 nah, sampai 10, nih menurut Pak Sigit, ada di level keberapa saat ini motivasi murid dalam belajar Bapak? Iya. Kalau saya coba penilaian secara pribadi ya Pak, saya saat ini baru ada di level 6 Pak. Oh iya iya iya. Eh Bapak ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira? Iya, mungkin setelah saya coba sharing dengan Bapak, saya ingin meningkatkan ke level 8, seperti itu Pak. Baik baik. Kira-kira apa saja potensi yang Bapak miliki untuk sampai ke level 8? Nah dalam hal ini mungkin meningkatkan motivasi belajar muridnya. Ya, dalam pembelajaran selama ini saya seringkali menggunakan media pembelajaran berupa visual Pak, untuk membantu murid saya agar bisa lebih memahami materi pembelajaran. Baik Namun baik. hanya sebagian murid yang tertarik Pak. Menurut Pak Sigit nih, ada nggak cara lain gitu untuk meningkatkan memotivasi belajar murid selain menggunakan media pembelajaran visual? Hmm, Sepertinya saya perlu mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan masing-masing gaya belajar siswa ya Pak. Baik baik. Strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya akan coba merancang strategi. Pertama, saya akan coba melakukan manajemen kelas dulu Pak, di mana kemarin saya mengikuti pelatihan stop ya. Jadi Mhm, sebelum melaksanakan pembelajaran, murid-murid itu dia akan saya ajak untuk melatih konsentrasi dengan cara mengamati nafas untuk mhm. meningkatkan fokus belajar ya. Itu. Kemudian yang kedua, saya akan berupaya untuk merancang media pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid, baik itu auditori, visual maupun kinestetik, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Baik. Kemudian yang terakhir, ketiga, saya akan coba memberikan kebebasan kepada murid saya untuk memilih hasil penilaian mereka. Apakah berbentuk infografis, konten, maupun tulisan. Baik, Pak Sigit. Nah, dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan nih, siapakah yang kira-kira menurut Bapak dapat membantu rencana aksi yang telah Bapak buat? Mungkin yang bisa membantu saya untuk dalam menyusun rencana aksi ya, mendampingi saya itu adalah Bu Siti, Pak.
Karena menurut Iya, pribadi saya beliau itu hebat dalam bidang IT. Kemudian saya akan coba belajarlah kepada beliau bagaimana cara menyusun media pembelajaran yang menarik, kemudian bagaimana cara melatih konsentrasi ya dengan teknik stop yang tadi, sehingga anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Dan terakhir, bagaimana cara merancang strategi pembelajaran yang menarik. luar biasa. Begini Pak Sigit ya. Kemudian bagaimana nih kita bisa tahu rencana Bapak ini dapat terlaksana dengan baik? Mungkin setelah saya coba rancang, kemudian saya terapkan di kelas, minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak Hasan ya. Baik, Mungkin baik sambil ya. ngopi gitu ya di Baik. warung, saya Mm. akan coba ceritakan tentang penerapan rencana yang sudah saya laksanakan. Baik Bapak, siap, siap, siap. Nanti saya tunggu ya. Kemudian dari obrolan kita nih yang tadi kita obrolkan ya, eh, apa yang dapat Bapak simpulkan? Pertama tadi saya coba untuk menemukan berbagai strategi ataupun cara ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid. Ya tadi dengan cara melatih konsentrasi, menggunakan teknik stop, Betul. Mm. kemudian merancang pembelajaran yang menarik gitu ya. Dan Baik, yang terakhir itu adalah bagaimana kita menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. baik Pak Sigit. Ya. Terima kasih ya, ya Pak ya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Nanti saya tunggu ya hasil rencana Bapak setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid itu. Terima kasih Pak Sigit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sampai ketemu Sama-sama minggu Pak depan ya Sigit. Pak. Saya siap, siap, siap. Ya.